Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Kapus, yang terhormat Pak Inspektur KPK, Pak Inspektur BNN, Pak Inspektur Sekjen MPR, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perwakilan yang barangkali bergabung via Zoom, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan API, para koordinator, subkoordinator di lingkungan BPKP, yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, para auditor, dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada hari ini kita bisa bertemu sebagaimana agenda yang kita rancang bahwa kita akan menyampaikan terkait keluarnya peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 mengenai pengembangan kompetensi dan uji kompetensi jabatan fungsional auditor. Memang proses sendiri sudah cukup berjalan lama terkait ini dan barangkali sudah banyak juga dari Bapak Ibu sekalian, terutama auditor yang menanyakan nih, aturan terkait uji komnya mana nih di auditor, seperti apa gitu kan. Sudah banyak sekali, kami juga menjadi salah satu tantangan juga nih untuk mempercepat lah ya penyusunan tersebut. Karena kita sama-sama tahu ya, pergerakan dinamika regulasi yang terkait jabatan fungsional ini sangat-sangat dinamis sekali. Bahkan sampai dengan hari ini, saya yakin di antara Bapak Ibu, terutama yang di API Pusat ya, sudah mendengar bahkan mungkin ikut untuk uji publik pembahasan revisi Undang-Undang ASN yang tentunya akan diikuti revisi PP Manajemen PNS yang akan diikuti kemungkinan perubahan Permenpan 1 lagi. Tapi apapun kondisinya memang kita tidak bisa berhenti, harus tetap berjalan. Jadi itulah salah satu dinamika yang perlu kita perhatikan bersama. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kapus sudah menyampaikan secara jelas pandangan makro ya, barangkali seperti itu, strategis dari pengembangan kompetensi auditor, dilanjutkan dari Pak Subagio tadi dari IA yang mengingatkan kembali nih pentingnya pengembangan kompetensi untuk auditor intern, bahwa auditor intern itu eh, bukan hanya yang di PNS saja, bukan hanya yang dikatakan Indonesia saja, tapi profesi audit intern secara umum itu memang mewajibkan adanya pengembangan kompetensi. Barangkali kalau tadi Bapak Ibu mengikuti paparan Pak Subagio, kok kayak nggak aneh ya, kayak udah familiar ya. Ingatnya kemana itu Bapak Ibu? Itu kan tidak jauh dari yang ada di SAIPI. Kan ya mirip lah boleh dibilang gitu, karena memang di SAIPI itu mengadop dari IA, karena sebagai organisasi profesi apa ya, audit intern yang menjadi rujukan semua profesi audit intern ya memang di IA tadi. Jadi termasuk di AIP, termasuk kami di BPKP pun sebagai instansi pembina eh, jabatan fungsional auditor itu menjadi tantangan tersendiri untuk memadukan nih antara yang dimaui regulasi dengan yang harus dijaga dari sisi profesi. Dan uniknya kadang keduanya tidak mesti sejalan. Nah, ini kenapa kita perlu pahami, karena tidak mungkin rasanya kami sebagai instansi pembina auditor kemudian membuat katakan regulasi yang pada akhirnya akan berimbas kepada praktik di lapangan yang secara profesi audit intern itu tidak lazim atau tidak terima. Nah, inilah menjadi tantangan sendiri bagaimana kita memadukan apa yang ada di dinamika regulasi termasuk juga yang ada di perkembangan profesi. Nah,
memadukan ini, makanya kami dari instansi pembina di BPKP memandang bahwa sistem pembinaan jabatan fungsional ini sebenarnya tidak beda jauh lah ya dengan sistem manajemen SDM yang sudah kita kenal. Hanya lingkupnya untuk JFA kan gitu tuh. Jadi memang inilah yang coba kita rancang, kita dudukkan kembali biar kita sama-sama memiliki cara pandang yang sama bahwa namanya sebuah sistem nanti seperti itu tidak semuanya mesti diatur oleh instansi pembina. Ada yang menjadi ranahnya PPK, ada yang menjadi ranahnya para pimpinan APIP. Itulah yang tidak ingin juga kami langgar kan seperti itu. Jadi memang ini perlu kehati-hatian bersama, termasuk mungkin kami sering sekali minta masukan ke Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa apa yang kami rancang itu tidak melanggarlah kewenangan yang seharusnya tidak kami gunakan kan seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, di sistem tersebut tadi Pak Kapus sudah menyinggung juga penegasannya bahwa kita ingin kolaborasi strategis nih dengan para pimpinan APIP, dengan instansi pembina karena kita menyadari ya dengan banyaknya auditor sampai 17.000 sekian ya per hari ini itu rasanya menjadi terlalu berat kalau hanya kami di instansi pembina di BPKP sampai ke perwakilan itu yang harus sendirian nih. Jadi kami merasa perlu untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian termasuk para pimpinan APIP. Makanya kalau Bapak Ibu sudah melihat di peraturan BPKP nomor 5 ini, mungkin ada hal unik yang barangkali tidak ada di jabatan fungsional lain, karena di situ ada dituliskan peran masing-masingnya, peran pimpinan APIP, peran dari lembaga pelatihan, tadi Pak Kapus sudah sampaikan gambaran umumnya. Nah inilah harapannya kolaborasi ini yang bisa menjadikan nanti profesi audit intern ini kita bisa semakin tumbuh, kompetensinya semakin berkembang karena dengan apa ya barangkali ya dengan kemarin itu kita menggunakan sistem eh, angka kredit per butir itu kadang kita lupa dengan esensinya nih ketika misalkan dulu diminta ada delta PP apa sih seolah-olah hanya sekedar mengejar angka. Nah ini kita mencoba mendudukkan kembali bahwa ada atau tidaknya regulasi terkait angka kredit untuk BP dan sebagainya, standar itu mewajibkan kita sebagai profesi untuk melakukan pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kami untuk merumuskan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait peran tersebut, maka di kami di instansi pembina menegaskan ada 4 peran besar yang kita akan laksanakan, yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi. Inilah yang akan menjadi tagline dari pembinaan JFA karena memang dari beberapa arahan Kementerian Pan RB termasuk Pak Deputi eh, Pak Alex Denny ya itu menyampaikan bahwa ke depan itu yang kompetensi inilah yang harus menjadi unggulan nih. Jadi tidak lagi sekedar masalah naik pangkat jabatan tapi bagaimana kompetensinya dan seperti itu termasuk nanti juga ada regulasi itu mengikuti sampai kepada nanti layanan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekaligus kami barangkali di forum yang sangat baik ini ingin mengupdate informasi juga untuk Bapak Ibu sekalian nih. Apa sih yang sudah kami rancang terkait misalkan kalau yang banyak ditunggu kan regulasinya ya. Seperti apa sih regulasi yang dirancang di oleh BPKP termasuk tadi beberapa saya lihat di Zoom ada beberapa pertanyaan yang sudah berulang kali disampaikan juga nanti akan coba kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan adanya perubahan regulasi itu memang waktu itu ya terbitnya Permenpan 13 itu kami merespon dengan menerbitkan Permenpan 48. Karena memang dari konstruksi tadi, di sistem tadi mulai dari perencanaan sampai pemberian penghargaan itu, itulah bagian utuh dari pembinaan jabatan fungsional. Mungkin tidak seluruh aspek diatur oleh kami sebagai instansi pembina. Beberapa akan kita kembalikan kepada kewenangan PPK maupun pimpinan APIP gitu. Jadi inilah sebenarnya konstruksi yang kami bangun, regulasi yang sedang kami selesaikan untuk yang bertanda tik mark merah itu yang sudah terbit dan sudah selesai kami lakukan. Ini dari itulah termasuk ketika ada sebenarnya terbitnya Permenpan 1 itu yang agak menohok juga karena artinya induknya harus ikut disesuaikan nih. Makanya kami
selalu koordinasi dengan Kementerian Pan-RB untuk meyakinkan bahwa perubahan regulasi ke depan itu akan seperti apa. Jangan sampai ketika nanti kami menyusun regulasi duluan karena memang dibutuhkan hari ini, lalu untuk waktu yang pendek kami harus melakukan penyusunan ulang kembali karena itu akan memakan waktu. Maka itu di peraturan BPKB nomor 5 ini kalau Bapak Ibu lihat ada beberapa klausul di pasal yang kita ambangkan. Mungkin akan bertanya-tanya, kok cuman ditulis sesuai peraturan perundangan? Nggak clear yang mana? Karena memang itulah barangkali kemarin hasil diskusi dengan Kemenpan RB termasuk teman-teman di Biro Rokumasi kami. Artinya kalau yang kita bunyikan seperti itu, kami sudah mendapatkan informasi akan ada revisi oleh Kementerian Pan RB gitu. Makanya kami sampaikan ini nih Pak yang bisa kita susun biar kita bisa mulai jalan nih. Termasuk misalkan waktu menyusun terkait di peraturan 5 ini ya. Kalau dilihat yang ini kan paling unik nih. Anaknya dulu pada lahir, gitu kan kalau dilihat baru induknya nih. Karena kalau ini kan secara substansi regulasinya kalau Bapak Ibu lihat tidak ada yang terkait dengan bunyi pasal dan sebagainya hanya terkait standar kompetensi itu relatif bebas pengaruh dari perubahan regulasi gitu makanya kita susun terlebih dahulu baru induknya nanti disebutkan ini pun ketika kami koordinasi lagi barangkali Bapak Ibu juga sudah dengar standar kompetensi jabatan untuk Mansoskul dalam proses revisi oleh Kementerian Pan RB. Itulah kenapa di peraturan BPKB nomor 5 itu terkait standar kompetensi kita sebutkan sesuai peraturan perundangan agar nanti ketika ada peraturan Menpan yang baru itu tidak harus mengganti peraturan BPKB yang nomor 5 ini. Inilah barangkali salah satu dinamika yang kita hadapi bersama apapun itu termasuk ketika kemarin sistem karir dan penilaian kinerja pasca Permen 48 sebenarnya kami sudah secara simultan menyusul itu. Tapi di Januari terbit Permen 1 sehingga ini harus ditunda dulu. Koordinasi terakhir informasi dari Kementerian Pan RB akan terbit surat edaran dari Menteri Pan RB terkait petunjuk teknis jabatan fungsional secara umum. Inilah yang membuat kami, oke kita coba diskusikan lagi, kita draft dulu, nanti kita komunikasikan lagi. Karena katanya dalam waktu dekat sih akan terbit, mudah-mudahan betul-betul. Karena ini yang akan terkait dengan kenaikan pangkat jabatan dan sebagainya, termasuk yang tanda kutip beberapa menanyakan ke kami terkait promosi dan sebagainya yang perlu penjelasan lebih detail lah dari Kementerian Pan RB. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi penghargaan ini kemarin sudah terbit ya di tahun 2021, 2022 awal itu sekitar bulan Januari ya sudah terbit untuk kelas jabatan. Nah, ini biasanya yang paling banyak ditanya yang ini. Terakhir, jadi koordinasi terakhir kami dengan Menpan memang banyak sekali informasi terkait tunjangan jabatan. Ada bahwa nanti akan ada peraturan presiden yang menggabungkan seluruh tunjangan jabatan itu dalam satu tarif. Itu memang sepertinya sedang berproses di Kementerian Pan RB. Tapi kami juga kemarin sudah berdiskusi. Sebenarnya ini kami juga sudah berproses, Bapak Ibu sekalian, karena harus lewat menyusun naskah akademik dan sebagainya. Nanti karena bentuk produk hukumnya adalah peraturan presiden, nanti akan ada tim antar kementerian dan sebagainya. Total total kami kemarin diskusi dibutuhkan waktu sekitar 14 bulan untuk terbitnya peraturan presiden itu. Itu informasi awal yang kami peroleh. Jadi intinya sih kami sudah menangkap lah apa yang Bapak Ibu sering sampaikan. Cuman memang karena proses saja kita masih mencari koordinasi terus dengan rekan. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait peraturan 5 2023 ini memang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Kapus. Ini ada 4 hal utama proses bisnis, pihak terlibat. Nah ini barangkali yang di pihak terlibat inilah yang menjadi hal baru gitu ya. Sepertinya ini kok soal uji kom tapi ada kayak pembagian peran. Bukannya kami membagi-bagi, sebenarnya itu hanya kalau boleh dibilang kayak kodifikasi. Kami hanya mengumpulkan apa yang tersirat di berbagai regulasi. Oh ini tugasnya mungkin dari baik itu di peraturan Menpan, di PP maupun di Perkalan. Oh ini tugasnya ini, oh ini tugasnya ini. Jadi kami rangkum di dalam satu platform di dalam perban ini sehingga ketika kita membuka satu naskah ini masing-masing tahu nih. Oh posisi saya di sini saya harus
melakukan ini nih, termasuk para pimpinan APIP yang nanti akan sangat menentukan terkait pengembangan kompetensi untuk auditornya. Intinya sih di peraturan nomor 5 ini kita ingin membangun kesadaran bersama nih bahwa pengembangan kompetensi auditor itu sesuatu yang penting. Tadi dari IA juga mengingatkan kembali bahwa nature-nya namanya audit intern itu ya di pengembangan kompetensi gitu kan. Makanya itulah yang menjadi pemikiran kami bagaimana kita memastikan auditor itu tetap bersemangat untuk melakukan pengembangan kompetensi. Ini saya nggak tahu nih kalau refleksi masing-masing ya di unit Bapak Ibu sekalian, pasca tidak adanya butir angka kredit yang notabene mewajibkan Delta PP, mudah-mudahan sih misalkan kayak in-house training, workshop dan sebagainya itu masih berjalan ya. Kami khawatirnya di beberapa API sudah, oh ini tidak ada kewajiban ini, jadi seolah-olah dibaca ini hanya karena kebutuhan Delta PP. Padahal itu jauh dari itu. Ini lebih kepada kewajiban kita sebagai profesi itu harus memenuhi pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang kita rangkum di peraturan ini, diingatkan kembali dan ditegaskan bahwa apa-apa yang di standar itu memang harus sejalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di proses bisnisnya sendiri tadi sudah disinggung juga, dimulai dari identifikasi kompetensi, kemudian dari ada nanti metodologi sudah disampaikan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk identifikasi kompetensi ini memang yang saat ini sudah ada adalah yang ada di standar kompetensi jabatan di SKJ 18. Seperti itu. Jadi proses itulah yang nanti eh, akan menjadi kalau di peraturan badan itu kita sebutkan sebagai kompetensi inti. Itu memang disusun oleh BPKP selaku instansi pembina nih. Nah, ada juga kompetensi yang namanya teknis lintas atau cross kompetensi ini. Jadi di sini yang di luar standar, di luar SKJ tadi, tapi dibutuhkan untuk seluruh auditor. Jadi barangkali ini update dari SKJ, karena kalau SKJ kan tidak mungkin sering berubah ya. Jadi hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan faktual, kebutuhan terkininya itu bisa diadop seperti di kompetensi lintas ini. Seperti itu misalkan data analitik, mungkin itu sudah mulai mengarah ke sana. Tadi dari IA juga menyampaikan sudah mulai nih auditor arah ke sana. Jadi kebutuhan kompetensi ini bisa menjadi teknis lintas nih. Meskipun sebenarnya tempo hari sempat juga ketika membahas SKJ itu apakah ini langsung dimasukkan di SKJ, tapi kami melihat kondisi APIP di Indonesia itu belum berada pada level yang sama. Kami khawatirnya ketika standarnya ketinggian, mungkin akan memberatkan tanda kutip beberapa APIP yang masih baru misalkan. Kan beberapa baru terbentuk, tiba-tiba sudah dibebani dengan sesuatu yang berat, khawatirnya jadi kurang bersemangat lah. Hal ini menjadi pertimbangan objektif sehingga ya sudah untuk standar kompetensi kita agak turunkan tapi nanti akan diisi dari kompetensi teknis termasuk kompetensi tematik yang nanti kebutuhan Bapak Ibu sekalian di APIP yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing apa sih kebutuhannya itu yang bisa didefinisikan. Nah, ketika kompetensi inilah harapannya nanti kami juga bisa mendapatkan informasi karena nanti seluruh apa ya barangkali implementasi dari peraturan BPKP ini akan didukung dengan teknologi informasi sehingga tadi sudah sempat disinggung juga ada jaring laba kompetensi lah. Jadi harapannya nanti akan muncul juga nih. Jadi masing-masing tahu terutama baik itu auditor maupun pimpinan APIP tahu nih anggota saya yang sudah terpenuhi kompetensi sampai level ini siapa dan sebagainya. Jadi inilah yang coba kami tawarkan nantinya dari implementasi peraturan BPKP ini bahwa ini bukan semata-mata hanya masalah uji kompetensi tapi lebih jauh dari itu. Kami berharap bahwa peraturan 5 ini ketika nanti betul-betul utuh diimplementasikan itu akan memberikan informasi yang cukup lah terutama untuk auditor sendiri mengembangkan karirnya maupun untuk para pimpinan APIP ketika nanti merancang perencanaan lah ya untuk pengembangan kompetensi auditornya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang nanti kami berharap bisa berjalan dengan baik meskipun kalau dari diskusi yang coba kami lakukan ternyata ini barangkali nanti akan membutuhkan proses waktu yang lumayan panjang sampai seperti yang
kita cita-citakan bersama nanti bisa menyediakan informasi yang cukup seperti tadi, tapi paling tidak dengan keluarnya peraturan 5 ini kita berharap kita sudah memulai langkah awal lah bahwa kita sudah beranjak nih, kita melakukan pengembangan kompetensi itu bukan lagi eh, karena terpaksa, tapi sebenarnya karena kesadaran lah bahwa inilah kebutuhan profesi ini. Makanya nanti menjadi tantangan bagi kami sebenarnya pasca ini kan melakukan mengingatkan, melakukan mengadvokasi dan sebagainya kan, baik kepada para auditor maupun kepada nanti para pimpinan API bahwa ini untuk auditor itu sudah mulai ada perubahan lah kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari standar kompetensi jabatan itu ada beberapa materi yang kalau Bapak Ibu lihat nanti di SKJ 18 eh, it- menjadi rujukan kita bersama. Lah inilah nanti harapannya terutama untuk Bapak Ibu auditor nih harus betul-betul menguasai standar kompetensi jabatan isinya. Karena inilah nanti yang akan menjadi dasar pelaksanaan uji kompetensi, terutama di indikator kompetensinya. Karena nanti per jenjang jabatan itu ada levelnya. Nah, itu apa sih yang diminta oleh indikator itu? Itulah yang harus dipahami betul. Jadi harapannya termasuk nanti informasi lengkapnya lah ya, bukan hanya standar terkait macam-macamnya. Nanti kita akan informasikan secara terbuka. Kita ingin para auditor itu menyiapkan diri ketika misalkan auditor pertama yang ingin jadi auditor muda, ya sejak hari pertama dia duduk di auditor pertama itu dia sudah menyiapkan diri nih, apa yang harus saya lakukan selama saya berkarir di muda pertama ini nih, agar ketika sampai waktunya saya bisa ikut UKOM dan bisa lulus UKOM gitu kan, karena memang nanti model uji kompetensinya barangkali nanti di sesi siang akan lebih detail disampaikan, itu agak berbeda dengan USABK yang sudah selama ini berjalan kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sekilas juga kami sampaikan isi dari standar kompetensi jabatan menjadi reminder saja. Ada manajerial sosial kultural, ada eh, teknis seperti itu. Nah, di situ nanti sebenarnya ini merupakan revisi atau perbaikan atas peraturan BPKP nomor 211. Dulu kita mengenal ada standar kompetensi di tahun 2010. Nah, ini kita sesuaikan. Memang kalau dilihat nanti Bapak Ibu buka itu memang kami merujuknya untuk kompetensi teknis ya dari produknya IA. Tapi tidak 100% kami adopt seperti itu. Jadi kami telah lagi kita sesuaikan dengan kondisi auditor di Indonesia. Karena khawatirnya kalau iya kan standar internasional ya, dan mereka memang sudah berprofesi secara profesional seperti itu. Khawatirnya nanti memang cita-cita kita sih pengennya juga, apalagi kalau dari kebijakan Menpan bilang kita harus world class, birokrasi dan sebagainya, harusnya kita juga menuju ke sana, tapi kan kita perlu proses. Jadi kita melihat inilah yang terbaik yang bisa coba kita susun. Ada 6 kompetensi teknis, di sini ada manajemen pengawasan intern, standar audit, tata kelola manajemen risiko pengendalian, analisis, sampai dengan pengembangan metodologi pengawasan. Ini barangkali hal baru, ada pengembangan metodologi pengawasan. Nah, ini harapannya sih nanti para auditor media ke atas lah yang akan merumuskan ini pengembangan metodologi pengawasan nih dengan kebutuhan saat ini. Kan tidak mungkin kita melakukan pengawasan itu dengan metode yang sama sejak mungkin bahkan berpuluh tahun lalu gitu kan, karena yang harus diperiksa makin banyak, makin kompleks dan sebagainya, perlu ada terobosan-terobosan. Harapannya siapapun yang menyandang jabatan auditor madya apalagi utama, itulah yang menjadi garda terdepan lah ya untuk memikirkan apa ya yang hal baru di metodologi pengawasan auditor intern ini. Apakah itu menggunakan teknologi informasi, apakah dengan teknik auditnya dan sebagainya. Harapannya ketika itu berjalan, maka eh, profesi auditor itu memang terasalah manfaatnya dan mendukung tugas dari APIP untuk mengawal tujuan organisasi. Nah, ini yang masih menjadi nanti catatan juga. Kami juga sama-sama menunggu untuk yang One Source School tadi. Sementara ada 9, tapi informasi terakhir akan diubah menjadi 13 kompetensi manajerial sosial kultural. Mudah-mudahan katanya sih dalam waktu dekat juga akan keluar.
Jadi kalau sudah keluar maka untuk yang Mansosskul akan mengikuti Permenpan revisi dari 38-nya, untuk yang teknis tetap mengacu ke yang ini. Jadi inilah kemarin koordinasi boleh dibilang deal ya yang kami susun dengan Kementerian Pan RB agar kami juga tidak harus merevisi lagi standar kompetensi ini hanya karena Mansoskulnya yang berbeda, karena memang dinamika penetapan standar kompetensi sendiri juga berubah. Untuk yang di auditor ini kebetulan masih menggunakan keputusan Menteri Pan RB. Yang belakangan itu standar kompetensi sudah ditetapkan sendiri oleh masing-masing instansi pembina. Jadi memang dinamika-dinamika seperti itulah yang terjadi di dalam penyusunan regulasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal menarik juga yang ada di peraturan nomor 5 tahun 2023 itu adalah adanya kewajiban pengembangan kompetensi. Sebenarnya agak enggak itu juga sih menggunakan kata kewajiban terus ada tanda kutip sanksi yang mengikuti gitu kan. Karena kami berharapnya sih ya karena kebutuhan lah, namanya auditor itu nggak akan pede lah dia misalkan melakukan tugas pengawasan ketika dia kompetensinya tidak selalu update kan gitu tuh. Karena jangan sampai istilahnya auditinya itu lebih jago, lebih tahu daripada auditor. Itu kan menjadi tantangan kita bersama di auditor intern, baik itu fungsi nanti menjalankan tugas assurance maupun consulting kan seperti itu. Nah, sebenarnya di aturan di per 5 kenapa kami mewajibkan adanya pengembangan kompetensi 60 jam selama 3 tahun, sebenarnya kami mengambil dari Undang-Undang ASN. Di Undang-Undang ASN kan disebut setiap PNS itu wajib melakukan pengembangan 20 jam per tahun. Seperti itu. Jadi cuman kemarin diskusi kalau setiap tahun dievaluasi terus nanti langsung ada tindakannya terlalu pendek gitu kan. Jadi kita ambil dalam 3 tahun lah diakumulasikan 60 jam pengembangan kompetensi. Jadi memang kalau Bapak Ibu cermati di peraturan 5 ini, kami tidak lagi menggunakan istilah jam pelatihan. Karena kami ingin apa tidak ingin ya ada distorsi ya ketika disebut jamlat asosiasinya langsung pelatihan yang duduk di kelas seperti itu. Karena kami inginnya pengembangan kompetensi itu bisa dari mana saja, tidak harus lewat pelatihan, tidak harus duduk di kelas ataupun pelatihan online. Jadi kita ingin membuka bahwa pengembangan kompetensi itu sangat mungkin dilakukan tanpa biaya, yang penting ada kemauan. Itu yang ingin kita bangun bersama nih nanti. Ini menjadi tugas berat juga bagi kami di instansi pembina, termasuk untuk menyediakan bahan-bahan materinya, seperti apa yang bisa diakses oleh para auditor sekalian. Nah, kalau jenis-jenisnya sendiri nanti bisa di berikutnya kita lihat apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh auditor. Ini cukup banyak ya, ada 10 item minimal nih. Dan kami rasa ini sangat-sangat terbuka, boleh dibilang yang penting ada kemauan itu bisa diakses di luar jam kantor, di isinya kapan ada waktu untuk melakukan pengembangan kompetensi ya silakan lakukan, karena kami tidak lagi seperti zaman angka kredit per butir ya yang harus dilakukan di jam kantor, harus kayak ini karena memang kita melihat ke esensinya nih, yang penting pengembangan kompetensi apalagi dengan zaman IT bisa mengakses lewat online dan sebagainya. Memang nanti tugas memvalidasi ini akan jatuh kepada atasan atau para pimpinan APIP untuk apakah betul nih anggotanya melakukan pengembangan kompetensi atau enggak itu. Nah, di situ di lampiran ini kalau Bapak Ibu lihat itu juga sudah ada mirip ya, mirip dengan apa yang ada di lampiran dulu butir, tapi kita sederhanakan lagi, minimal ada istilahnya dasar lah bukti termasuk kesetaraan jamnya gitu kan. Jadi kalau 20 jam setahun itu kalau disetarakan, kalau pelatihan kan 10 jam itu 2 hari selesai wajibannya. Kalau mau pakai in-house training mungkin sekitar 7 hari. Itu ya 7 kali, maaf. 7 kali dan sebagainya. Jadi memang kita mendesain adanya pengembangan kompetensi yang bervariasi ini, termasuk magang juga kita atur di situ karena memang kebutuhan atau bahkan saat ini ya di beberapa AP pusat terutama ya itu sudah berjalan. Bahkan kemarin waktu kami FGD dengan uji publik itu ya beberapa menyampaikan nih kalau yang ada di peraturan ini kok kayaknya masih jauh nih, masih agak sederhana ya, kurang advance lagi. Itu tadi kami sampaikan.
Izin Pak, Bu, kami harus mengayomi seluruh auditor nih dari Sabang sampai Merauke. Untuk Bapak Ibu yang di pusat, barangkali pengembangan kompetensi ini sudah terlembagakan. Mungkin di beberapa kementerian kayak di Kumham, KKP, SDM, dan sebagainya kami mendengar sudah bagus sekali. Nah, tapi di beberapa APIP lain itu sepertinya masih belum ke arah sana. Jadi yang penting kita buka harapannya sih dengan berbagai ragam pengembangan kompetensi ini tidak ada lagi alasan kami tidak ada biaya. Cari yang gratis. Termasuk yang gratis itu nanti saat ini sebagai update info juga kami lagi mengembangkan nih di AIP LMS ya, Learning Management Systemnya. Nanti disitulah setiap anggota AIP bisa mengakses materi untuk pengembangan kompetensi dan sebagainya. Termasuk kami sedang mendiskusikan juga dengan teman-teman di Pusdiklat, apakah mungkin kita nanti ada materi yang tanda kutip sifatnya free dengan model seperti online gitu, MOC atau apapun bentuknya, micro learning lah atau apapun, sehingga seorang auditor itu untuk melakukan pengembangan kompetensi itu nggak perlu harus bayar nih. Jadi kami ingin menghilangkan bahwa alasan kami nggak bisa itu karena nggak punya uang, karena nggak punya, tapi kalau tidak terpenuhi tadi yang kewajiban 60 jam tadi, ya satu-satunya alasan seharusnya memang tidak berkomitmen untuk itu gitu. Jadi karena kami akan mencoba ya menyediakan apa yang dibutuhkan itu, meskipun nanti barangkali akan perlu proses dalam pemenuhannya, tapi rancangannya sih seperti itu. Kami sudah beberapa kali komunikasi dengan teman-teman di Pusdiklat BPKP juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di sini tadi kan ada prasyarat untuk uji kompetensi. Jadi memang untuk uji kompetensi tadi kami masih me- mensyaratkan ada pelatihan fungsionalnya. Itu karena memang kemarin sempat berdiskusi juga dengan Kementerian RP dan sebagainya. Kami ingin sebenarnya membekali dulu nih eh, pengetahuan yang secara standar yang benernya nih. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian sudah barangkali ya yang auditor pertama itu sudah diperankan jadi muda gitu kan, sudah suruh nulis laporan gitu kan, tapi dia belum pernah mendapatkan pelatihan itu tuh, jadi nggak tahu seharusnya nulis laporan itu yang kayak gimana. Mungkin dia hanya nanya terus dijawab ya kata seniornya katanya. Nah, kami ingin meluruskan kembali nih di pelatihan fungsional ini bahwa ini loh pakemnya ketika masing-masing di jenjang jabatan itu kayak gini. Jadi eh, pelatihan fungsional ini harapnya akan memberikan pengetahuan yang standar untuk semua auditor ketika dinyatakan lulus uji kompetensi, ya dia sudah terbekali lah secara minimal dengan pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di uji kompetensi sendiri ada 6 hal yang akan nanti digunakan untuk uji kompetensi atau memerlukan uji kompetensi. Tentunya yang pertama adalah perpindahan. Jadi memang kalau ini juga sekaligus mengingatkan kembali, sebenarnya sudah cukup lama tapi beberapa unit APIP juga belum terinfokan, terutama yang unit baru atau pengelola baru dan sebagainya. Untuk yang CPNS formasi auditor itu masih beberapa kali bertanya ke kami, untuk yang auditor ini apakah harus lulus dulu ya Pak untuk diangkat? Padahal di peraturan 13, Permen 13 maupun di Permen 1 sudah jelas dinyatakan untuk yang CPNS formasi auditor itu bisa langsung diangkat menduduki jabatan fungsionalnya tanpa perlu ada pelatihan atau uji kompetensi. Bahkan untuk CPNS itu tidak perlu lagi uji kompetensi. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi untuk CPNS nanti hanya perlu pelatihan saja. Pelatihan itu bisa diikuti setelah lulus Latsar atau setelah diangkat jadi auditor. Mana yang paling memungkinkan untuk di Bapak Ibu di masing-masing APIP. Karena kondisinya kan tentu berbeda-beda. Ada yang sudah siap anggarannya, ada yang belum. Jadi kita tidak mengikat itu karena memang regulasinya tidak mengharuskan adanya pelatihan atau bahkan uji kompetensi. Jadi 5 hal inilah yang nanti akan melalui uji kompetensi untuk pengetahuan perpindahan dari jabatan lain ya selain auditor, baik itu pelaksana maupun jabatan fungsional lain, penyesuaian. Nah, penyesuaian ini biasanya dari auditor yang kemudian dipromosikan misalkan ke jabatan struktural, entah itu ke administrator atau bahkan sampai ke pimpinan tinggi gitu kan. Nanti ketika akan kembali ke auditor itu ada, boleh dibilang ada 2 opsi lah ya. Karena nanti yang menentukan adalah batas usianya. Kalau
pakai pengangkatan kembali itu kan tidak mengenal batas usia. Kalau pengangkatan perpindahan nanti pasti ada 5 tahun sebelum usia pensiun harus sudah berpindah. Jadi memang ini di peraturannya juga dibuka, jadi kami juga mengikuti saja. Ini penyesuaian ini ketika dia dulunya diangkat diberhentikan terakhir sebagai auditor di pertama, kemudian berkarir di struktural dan sebagainya. Ketika balik, namanya kembali kan ke pertama ya. Mungkin pakatnya sudah 4A pertama. Nah itulah ini yang dimaksudkan penyesuaian jabatannya di situ. Jadi ketika dia nanti akan mengejar ke media sesuai dengan pangkatnya, nah uji kompetensi inilah yang menjadi eh, apa istilahnya pintu yang harus dilalui, termasuk promosi, kenaikan jabatan ini sudah lazim, cuman berganti istilah. Kalau kemarin kita mengenal ujian sertifikasi, kita istilahnya sekarang uji kom, jadi untuk kenaikan jabatan. Kemudian perpindahan dari terampil ke ahli, ini yang dari D3 kemudian mendapatkan S1. Nah, yang intinya sih terutama nanti yang terdampak yang perlu diingat terutama untuk Bapak Ibu auditor untuk kenaikan jabatan. Karena nanti bukan nanti di peraturan 5 ini jika diatur merujuk kepada Permen PAN 1 bahwa syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi adalah sudah terpenuhi seluruh syarat untuk naik jenjang jabatan. Jadi termasuk perolehan angka kreditnya yang dihitung dari konversi dengan model sekarang ya. Jadi ketika dia mau ke media berapa harus dipenuhi ya harus full dulu nih baru bisa mendaftar uji kompetensi. Kalau sekarang kan ujian sertifikasi bisa sebelum full nih, nanti setelah lulus nunggu full dulu baru diangkat ke naik jabatan. Kalau yang besok uji kompetensi ini berlaku juga di seluruh jabatan fungsional untuk bisa ikut uji kompetensi ya syarat pangkatnya, syarat angka kreditnya dan sebagainya. Nah, itu yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, prosesnya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda bahwa nanti ketika mau eh, mengikuti uji kom nanti harus ada mengikuti pelatihan fungsional. Pendaftarannya barangkali juga masih menggunakan aplikasi yang kurang lebih sama, nanti mungkin akan dimodifikasi oleh teman-teman di TI, termasuk dengan Pusdiklatwas. Eh, ini hal baru yang ada di sini adalah bukan hal baru sebenarnya. Penegasan kembali adalah di seleksi internal. Jadi nanti untuk pendaftaran pelatihan fungsional ini memang kami meminta dari masing-masing PIP itu melakukan seleksi internal. Mungkin bisa dilihat di peraturan BPKP-nya nomor 5 ini. Seleksi internal ini metodenya terserah. Kami hanya memberikan beberapa alternatif. Karena kami sekali lagi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing APIP termasuk di daerah. Awalnya kami mau paksa dengan standar tertinggi. Kalau standar tertinggi kan assessment nih, tapi teman-teman kita yang di Timur dan sebagainya, lembaga itunya tersedia enggak dan sebagainya. Jadi kami tidak ingin regulasi ini jadi menghambat karena faktor kondisi yang tidak sama di Indonesia. Nanti kami nyatakan yang penting ada seleksi internal. Sebenarnya seleksi internal ini sudah muncul di peraturan BPKP 1274 yang diklat sertifikasi sekarang bahwa ketika pimpinan APIP itu mengusulkan seorang diklat fungsional itu dapat melakukan proses seleksi di internal gitu. Tapi selama ini sepertinya terlewat membacanya sehingga seolah-olah ketika mengusulkan pelatihan fungsional itu semata-mata cukup pangkat, cukup angka kredit kirim gitu. Jadi kami ingin mengembalikan nih karena yang paling tahu kondisi kinerja auditor tersebut adalah pimpinan APIP-nya nih. Jadi harapannya di sinilah proses itu diseleksi. Jadi dari 5 misalkan calon muda ini siapa sih yang memang capable layak untuk dinaikkan ke muda gitu. Mungkin 2 orang, 3 orang itu menjadi pertimbangan. Tapi intinya kami ingin ada proses itu sehingga ketika eh, para pimpinan API, Pak Irjen, Pak Inspektur menandatangani surat usulan itu sudah firm nih. Oh, bahwa ini adalah orang terbaik yang di sini. Sehingga ketika nanti yang bersangkutan lulus uji kom, yes, dia berarti memang betul sudah nanti duduk sesuai jabatannya gitu. Jadi memang inilah yang coba kami ingatkan kembali, ditegaskan bahwa inilah hal yang nanti akan diminta ketika mendaftar di Pusdiklatwas BPKP. Nanti penyelenggaraan sama, nanti pelatihan. Nah, di peraturan 5 ini juga diatur bahwa pelatihan fungsional itu dapat dilakukan oleh
lembaga pelatihan di luar BPKP atau di luar Pusdiklatwas. Tapi nanti ada model kerjasama dan akreditasi. Nah, inilah barangkali nanti yang akan kita atur lebih detail seperti apa proses akreditasinya nanti dengan teman-teman di Pusdiklatwas akan kita rumuskan bersama. Meskipun sebenarnya kemarin itu kita sudah punya peraturan BPKP tahun berapa 2017 kalau nggak salah itu terkait akreditasi, tapi sepertinya dengan perubahan regulasi dan sebagainya perlu kita adjust lagi agar memenuhi lah dengan kebutuhan terkini. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penyelenggaraan uji kompetensi sendiri memang masih di Pusbin ya. Jadi memang di peraturan BPKP nomor 5 ini kalau Bapak Ibu lihat di pasal 10 ayat 1 itu proses verifikasi usulan sampai penetapan peserta pelatihan itu akan menjadi ranahnya Pusdiklatwas BPKP. Jadi kalau kemarin kan masih ditetapkan oleh Pak Kapusbin, nanti balik lagi ke Pusdiklat, Pusdiklat memanggil. Nah, kalau dengan terbitnya Permen 45 ini, maka di pasal 10 kita atur bahwa eh, untuk proses pelatihannya karena memang sudah terpisah dalam tanda kutip dengan uji kompetensi, maka kita kembalikan ke Pusdiklatwas untuk manage sampai penetapan peserta pelatihan gitu. Termasuk penerbitan sertifikat pelatihannya dengan model evaluasi seperti apa itu juga kami kembalikan ke Pusdiklatwas BPKP gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu ini terutama untuk yang di lingkungan BPKP, kalau melihat di pasal 10 tadi ayat 2 ada pengecualian ya. Kalau untuk di level BPKP penetapan diklat dilakukan oleh Pak Sesma karena memang probis di BPKP untuk seluruh penetapan pengembangan kompetensi itu adalah atas penetapan Pak Sekretaris Utama. Jadi pasal 10 itulah yang barangkali agak sedikit berubah, berbeda gitu ya dari apa yang selama ini berjalan di dalam diklat fungsional dan sertifikasi auditor. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penyelenggaraan uji kompetensi sendiri itu juga sama atau mirip dengan pelatihan fungsional. Jadi eh, untuk yang manajerial sosial kultural itu dapat dilakukan oleh eh, lembaga penilaian kompetensi atau Penkom di luar BPKP. Nah, ini kita atur di peraturan nomor 5 ini bahwa ini kita sesuaikan juga dengan kondisi yang ada gitu kan karena kalau yang auditor keterampilan sampai ke muda kan jumlahnya banyak dan di seluruh Indonesia kalau semua di minimal B itu mungkin di lembaga di luar sana tidak memiliki lembaga itu jadi kesulitan gitu kan meskipun pada akhirnya ketika tidak melakukan di luar maka ya akan kembali ke tugas kami sebagai instansi pembina seluruh itu uji kompetensi Mansoskul maupun teknis ya akan dilakukan oleh BPKP gitu. Tapi dibuka ruang bahwa ini bisa dilakukan. Nanti akan ada petunjuk lebih teknis lagi seperti apa nih aturan mainnya ketika manajemen sosial kultural ini akan dilakukan oleh lembaga di luar BPKP. Kalau akreditasi ini adalah akreditasi yang dikeluarkan oleh BKN karena lembaga yang mengakreditasi Penkom adalah dari BKN gitu. Jadi ini yang kita menjadi rujukan. Ini barangkali kalau Bapak Ibu lihat di SE yang untuk perpindahan JPT ke utama itu sudah diatur sama akreditasi A untuk utama gitu kan. Jadi ini kita perluas saja biar lebih apa ya tercakup semua jenjang jabatan lah kurang lebih. Nah ini tugas detailnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di peraturan BPKP terkait hal tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian memang untuk pelaksanaan uji kompetensi ini barangkali di tahap awal itu masih fokus dilaksanakan oleh kami di BPKP termasuk untuk orang-orangnya ya. Nah, tapi barangkali bisa juga nih nanti sampai ke depannya akan dimungkinkan dilakukan oleh para katanya jangan asesor ya biar tidak kesannya serem para penguji lah ya yang di luar BPKP. Nah ini nanti akan kita atur juga karena di peraturan nomor 5 ini kita sebutkan syarat yang bisa melakukan uji kompetensi itu seperti apa di yaitu para auditor, para asesor SDMA, termasuk para pimpinan APIP, baik itu yang pejabat tinggi maupun administrator. Ini aturan main secara detailnya. Kita akan coba dulu untuk di awal-awal ini kita formkan dulu nih proses bisnisnya seperti apa, metodenya seperti apa. Nanti di sesi siang barangkali akan diberikan gambaran lebih detail
yang harus masing-masing metodenya itu akan gambarannya seperti apa, karena di peraturan ini kan hanya menyebutkan secara umum nih, karena memang kita berharap peraturan nomor 5 ini bisa bertahan dalam tanda kutip agak lama meskipun ada dinamika regulasi. Nah, dari prosesnya sendiri sebenarnya tidak ada hal yang khusus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian sampai penyelesaian. Hanya saja memang ketika sudah dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan akan bisa mengikuti uji kompetensi lagi paling cepat 6 bulan. Jadi ini kami juga kemarin banyak diskusi panjang, karena kalau kami menanya ke teman-teman asesor di terutama di BKN dan sebagainya itu untuk Manso School itu lazimnya 2 tahun gitu. Kita, wah kelamaan kalau 2 tahun, nanti orangnya keburu demotivasi nih, nah, lulus nunggu itunya 2 tahun. Akhirnya kita diskusi-diskusi termasuk dengan Pak Astama di kami, akhirnya mendapat ya udah kayaknya yang agak sudah reasonable adalah di 6 bulan. Jadi karena kalau untuk teknis kan sebenarnya bisa lah diupgrade, tapi untuk yang Manso School ini dalam tanda kutip karena kadang ada unsur bawaan orok untuk mengubah agar itu menjadi apa ya, ada perubahan setelah hasil uji kom, itu memang perlu effort yang tidak sedikit. Lah inilah yang kita coba akomodir gimana biar ada waktu tapi tidak terlalu lama nih untuk para auditor nanti bisa mengikuti uji kompetensi kembali gitu. Nah, inilah nanti mudah-mudahan di pedoman uji kompetensi akan kita atur lebih detail dengan peraturan Sesma BPKP mulai dari tata kelola termasuk metodenya termasuk nanti kelulusan, karena kalau dilihat di kelulusannya Bapak Ibu lihat kan di kelulusan kami hanya menyatakan bahwa yang dinyatakan lulus uji kompetensi itu adalah memenuhi job person match 70%. Mungkin saya yakin ketika Bapak Ibu membaca akan bertanya-tanya nih, kan ada 3 kompetensi nih, proporsinya gimana antara Manso School sama teknis? Apakah sama semua, bagi rata, atau apa? Nah ini kami sebenarnya di awal dulu, konsep awal kami sudah merancang itu, tapi tadi ketika dari Menpan menyatakan bahwa akan ada terbit beban yang merevisi standar kompetensi Manso School, termasuk ada di situ diatur terkait uji kompetensi, termasuk proporsi untuk masing-masing Manso School teknis, sehingga di peraturan 5 ini kita ambangkan bahwa kelulusan itu akan dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Karena kami meskipun diinformasikan mungkin sekitar Oktober November Pak akan terbit, tapi kalau kami menunggu itu khawatirnya kelamaan nih, karena akan masih perlu persiapan lagi di kami untuk infrastrukturnya sampai 1 tahun ke depan. Kalau waktunya mepet nanti akan menjadi eh, kendala juga gitu kan. Nah di sini mungkin di yang penting juga memenuhi satu persyaratan, materinya berjenjang, ya metodenya meliputi. Nah ini metode secara umum di peraturan 5 seperti ini, tapi tidak berarti semuanya nanti akan disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Tes tulis, simulasi, portofolio, dan sebagainya. Kemudian dinyatakan lulus apalagi 70%, sertifikat, nah ini hal baru, dicabut apabila dijatuhi hukuman terkait kode etik dan perilaku atau tidak melakukan pengembangan kompetensi 60 jam. Nah ini memang hal baru juga terkait pelanggaran kode etik dan perilaku kita munculkan lagi di sini, karena kita ingin sementara sih di AIB sendiri juga sedang membangun terkait majelis kode etik. Harapannya nanti AIB bisa berfungsi juga untuk menegakkan kode etik ini sehingga tidak ada dispute nih. Kalau sering diskusi dengan Pak Kapus tuh kami ingin kayak ID AIB itu. Jadi punya power untuk mengendalikan profesi ini. Nah, di sini kita coba membangun itu bahwa bagaimana nanti pelanggaran kode etik, kode perilaku ini, karena memang di aturan BKN, di aturan Permenpan sendiri kami juga belum menemukan nih ketika seseorang dijatuhi hukuman disiplin bisa nggak diangkat kembali ke jabatan itu? Nah, itu kan masalah sederhana, jawabnya saya bisa pening. Karena memang di regulasinya kok nggak ada ya yang ngatur ini ya. Kita kalau mau disiplin, kita lihat di uraian disiplin pegawai itu, di situ diatur ada yang terkait pelaksanaan tugas, ada yang terkait masalah pribadi nih. Kalau kami langsung merujuk kepada hukuman disiplin, jangan-jangan karena dia iseng aja kena hukuman disiplin tidak terkait dengan itu, makanya kita waktu itu diskusinya ya udah yang paling fair untuk profesi adalah
organisasi profesi. Majelis Kode Etik itulah yang akan menjatuhkan hukuman itu. Harapannya nanti mudah-mudahan mekanisme penjatuhan hukuman itu sanksi atau dari organisasi profesi itu bisa eh, diwujudkan lah ya sehingga kita punya landasan sama karena saya yakin terutama di Bapak Ibu pengelola kepegawaian ketika menjawab kasus-kasus seperti itu maka akan perlu diskusi yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal penting juga adalah terkait masa berlaku uji kompetensi. Masa berlaku uji kompetensi. Jadi ini perlu kami tekankan terutama di klausul yang biar oh ya yang dulu. Nah, ya oh ya yang ini dulu, Mbak. Nah, sebelum sampai ke sana ini ada gambarannya lah bahwa uji kompetensi yang akan kita lakukan itu nanti memang sedikit berbeda dengan USABK yang saat ini sudah berjalan. Kalau di USABK kan kita lebih heavy di teoritis. Mungkin beberapa yang menyampaikan kami, Pak, ini USABK-nya banyak plek dari modul gitu kan. Ini menjadi masukan kami nih bagaimana kami bisa memotret uji kompetensi ini kalau dari teori rasanya tidak mungkin nih karena di standar kompetensi kita meminta level kompetensi nih, bukan level pemahaman, pengetahuan gitu kan. Jadi gambarannya sih seperti ini. Jadi kalau kompetensi auditor itu bisa dipenuhi dari pengembangan kompetensi, bisa pengalaman kerja, pengembangan kompetensi ini yang softnya adalah Manso School, hardnya dari ini yang ini dibungkus oleh pelatihan fungsional. Inilah pengetahuan standar yang dideliver kepada para auditor sebelum mengikuti uji kompetensi. Nah, disinilah kalau tadi sempat kita singgung ada kompetensi teknis lintas di SKJ 18 itu ada 7 klaster, semuanya akan ada 8 klaster pengembangan kompetensi. Nah, yang 7 itu yang masuk sebagai teknik lintas ada di situ mulai pengawasan intern, TKM RPI, tata kelola manajemen risiko pengawasan intern, termasuk fraud, termasuk audit di BUMN BUMD karena barangkali di beberapa APB juga terlibat di sana. Jadi kita mencoba 7 klaster ini sudah mewakili lah kurang lebih eh, pelatihan yang akan dikembangkan. Kami memang tidak masukkan langsung nama pelatihan karena nama pelatihan kan bisa bergeser namanya ya, tapi esensi dari kompetensi yang akan dideliver itulah yang kita bungkus menjadi klaster ini. Yang satu adalah sesuai kebutuhan masing-masing APIP. Jadi termasuk pelaksanaan kegiatan nih, baik itu sesuai jenjang maupun pemeranan setingkat lebih tinggi. Nah, jadi semua inilah yang akan diuji saat uji kompetensi. Jadi nanti tidak akan ditanya barangkali ya, apakah Bapak Ibu tahu definisi audit intern? Apakah Bapak Ibu tahu atribut dari misalkan kertas kerja auditor itu apa sih unsur-unsur yang ada di situ untuk yang level anggota tim? Tapi langsung akan ditanya misalkan kalau memang itu berupa kasus atau apa nanti di sesi yang barangkali akan dikatakan intinya sih yang diuji kompetensi itu kita ingin memotret kompetensi yang sudah ada di dalam diri calon peserta uji kom. Jadi harapannya sih kalau desainnya yang kami bayangkan Bapak Ibu peserta uji kom itu nggak perlu belajar. Karena yang ditanya adalah apa yang sudah dilalui selama menduduki jabatan. Jadi misalkan pertama mau ke muda, yang ditanya ya selama pertama itu ngapain aja. Itu. Ketika muda mau ke madya ya selama di muda itu ngapain aja nih. Muda itu kan core-nya barangkali memimpin tim dan sebagainya. Pernah nggak memimpin tim? Kan seperti itu tuh. Makanya akan menjadi privilege atau kelebihan ya untuk yang Bapak Ibu diperankan setingkat lebih tinggi. Artinya kan dia masih jabatan misalkan muda tapi diperankan menjadi madya sebagai pengendali teknis dan sebagainya itu akan menjadi nilai tambah gitu kan. Mungkin akan ada ya saya auditornya banyak Pak, buru-buru diperankan setingkat. Lalu gimana dong saya bisa mendapatkan nilai tambah itu? Nah, nanti di model uji kompetensinya itu barangkali nanti akan ada variasi soalnya seperti apa, nanti secara detail di siang barangkali akan disampaikan. Intinya kami ingin memang uji kompetensi itu tidak lagi sifatnya teoritis, tapi sudah kepada apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, itulah nanti yang akan kami tangkap untuk menyatakan, oh iya Bapak Ibu itu sudah ada di level kompetensi yang mana, termasuk yang Manso School nih. Ini kalau yang sering kami sampaikan ini gampangnya yang nanti mungkin ya akan menjadi diskusi adalah ketika di Manso School misalkan integritas seorang calon madya nanti misalkan dinyatakan tidak lulus
uji mansoskulnya nih, kalau integritasnya tidak sesuai level untuk media gitu, atau gimana lah gitu. Mungkin nanti tesnya dia itu selama ini orang yang paling kenceng loh. Tapi konsep untuk yang di Mansoskul integritas adalah selama integritas itu untuk dirinya sendiri, level 1. Dia diminta level yang lebih tinggi, 4 gitu kan. Jadi semakin tinggi itu kita diminta mempengaruhi lingkungan sekitarnya nih. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, inilah beberapa yang kami sudah coba mitigasi ya, nanti akan ada itu. Makanya kami memandang mungkin nanti kita perlu membuat satu forum tersendiri terutama dengan para pimpinan APIP untuk mendeliver cara membaca uji kom itu sehingga tidak ada kesalahan pemahaman lah, seolah-olah wah ini nggak benar nih uji komnya gitu, karena kami betul-betul menjaga bahwa uji komnya ini eh, bisa memberikan apa ya, sarana lah untuk betul-betul memastikan siapapun yang akan menjadi auditor, naik jenjang dan seterusnya itu orang yang memang valid lah untuk menjadi auditor. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kompetensi ini nanti ada juga masa berlaku yang kita akan atur, yang sudah diatur ya di situ. Ini yang mungkin biar tidak salah membaca, kami ingatkan kembali untuk PNS yang calon auditor. Artinya untuk PNS yang belum menduduki auditor. Jadi PNS jabatan apapun yang ikut uji kompetensi auditor, ketika dia 3 tahun tidak digunakan untuk diangkat sebagai auditor, maka akan kita nyatakan itu tidak berlaku lagi dan harus mengulang uji kompetensi. Jadi memang kami tidak ingin ya hasil uji kom itu tanda kutip menjadi simpanan. Lulus kapan nanti dipakainya mungkin 5 tahun lagi, 6 tahun lagi dan sebagainya. Jadi kita pengen uji kompetensi ini adalah gerbang terakhir untuk seseorang duduk nih. Kalau memang belum akan duduk, ya nggak usah ikut uji kom gitu. Kan gitu tuh. Jadi kita tidak ingin ada ini yang sekedar untuk simpanan dan sebagainya tanda kutip. Jadi kami memang membatasi bahwa ini 3 tahun tadi. Nah, untuk yang auditor sendiri, dia sepanjang melakukan pengembangan kompetensi, maka memang masih diatur. Kalau tidak, kita masih berikan perpanjangan waktu 6 bulan. Nanti kalau memang sudah tidak lagi, nah ini nanti untuk monitoringnya ini barangkali akan dibantu dengan teknologi informasi juga, sehingga tidak menyulitkan Bapak Ibu sekalian. Nah terkait kemudian di ketentuan peralihan itu juga disebutkan terkait eh, ini peraturan nanti akan berlaku 1 tahun setelah aturan ini diundangkan, artinya kurang lebih di September 2024. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini ya barangkali sudah ikut model lama dan belum lulus nih, nanti tidak akan diuji kom dengan model baru. Jadi masih meneruskan dengan pola lama karena tidak fair mereka mendapatkan bekal dengan model lama diuji dengan model baru. Ini sih itu. Jadi kita pastikan itu masih tetap menjadi hak mengikuti Perka 1274. Nah, ini kalau calon auditor nanti ada 3 tahun. Kemudian auditor yang telah memiliki sertifikat wajib pengembangan kompetensi ini berlaku. Jadi untuk seluruh auditor yang saat ini sudah duduk di jabatan auditor itu wajib melakukan pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan pemahaman kira-kira gambaran operasionalnya nanti seperti apa, izin kami sampaikan secara diagramnya ya, bahwa proses yang nanti akan berjalan itu seperti ini. Jadi ketika nanti ada pelatihan, sebenarnya mulai dari sini ya, seleksi internal, nanti ada usulan pelatihan fungsional, ini menjadi ranahnya APIP, kemudian ikut pelatihan fungsional ini nanti akan ditentukan oleh Pusdiklatwa sendiri akan seperti apa untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, itu nanti akan mengikuti uji kompetensi untuk membandingkan sampai di mana capaian levelnya. Nah, kalau tadi kita masih ingat batas kelulusan uji kompetensi adalah 70% JPM. Artinya disinilah masih ada 30% lah ya. Jadi artinya untuk seorang madya misalkan diminta levelnya 4 semua, tidak harus semua kompetensi itu 4 gitu kan. Tapi secara sederhananya kita sebut rata-rata lah ya, itu sudah mencapai 70% JPM. Yang 30 inilah yang seharusnya akan dipenuhi dari pengembangan kompetensinya ketika dia duduk di jabatan. Jadi ketika seseorang lulus uji kom itu tidak berarti kompetensinya sudah sama dengan standar kompetensi jabatan di level 4. Jadi inilah ruang dari pengembangan kompetensi ketika
Bapak Ibu sekalian nanti auditor itu duduk di jabatan tersebut. Jadi masih ada ruang yang harus diisi termasuk dengan penugasan dan sebagainya. Nah, nanti di teknologi informasi akan nampak di jaring laba-laba itu. Nah, inilah harapannya kalau dari kemarin simulasi yang kami lakukan itu kemungkinan paling lambat itu 2 tahun itu sudah terpenuhi itu level kompetensi sesuai standar. Kalau paling cepat sekitar 1 tahun. Jadi memang itu masih logis untuk di sana. Jadi intinya yang mau naik jenjang jabatan, kami berharap di internal itu bisa memantau di dashboard tadi yang kami kembangkan. Nanti bisa menyatakan, oh ini si A sudah terpenuhi ini. Nah, nanti mungkin di siang akan disajikan secara lebih detail gambaran sistemnya seperti teknologi informasinya seperti apa. Intinya di sinilah nanti akan menjadi ruang itu. Nah, lagi, nah, yang satu siklus satu lagi ada. Ya, ini sebenarnya kalau lengkapnya dari proses yang di Perban 5 ini mulai identifikasi sampai evaluasi kurang lebih sih seperti ini. Jadi hasil UKOM itu menjadi salah satu input saja nih. Kami sebenarnya masih berdiskusi juga untuk mengembangkan ini ke depan dari penilaian kinerja ini ketika seorang auditor itu nggak perform. Kami berharap para atasan langsungnya itu bisa tahu nih apakah ini nggak performnya karena masalah kompetensi atau yang lain. Ketika kompetensi ini akan menjadi rencana pengembangan kompetensi untuk APIP-nya nih, untuk auditor. Nah, harapannya inilah nanti yang akan menjadi informasi karena ini tercapture di sistem ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat di Pusdiklatwas mengenal istilah training need analysis, inilah yang akan langsung masuk ke sistemnya Pusdiklatwas training need analysis. Jadi teman-teman Pusdiklat bisa langsung tahu kebutuhan pelatihan untuk setiap mata pelatihan itu apa saja sih dan siapa orangnya. Itu. Nah, inilah akan membantu nanti merancang kalender dan sebagainya. Nah, kami berharap di sistem itu nanti mungkin akan disajikan kalau cita-citanya sih bukan hanya kalender pelatihan di Pusdiklatwas, tapi kalender pelatihan pengawasan yang terserak di seluruh APIP itu bisa terhimpun nih. Jadi pelatihan pengawasan yang ada di kementerian itu bisa diikuti di luar dan sebagainya. Kami cita-citanya sih ke arah sana. Jadi harapannya ketika nanti melakukan kompetensi di submit di sistem tadi, di approve oleh atasannya, akan muncul di peta kompetensi seperti ini. Inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar para pimpinan APIP untuk menyeleksi internal sebelum nanti ada seleksi lain, nanti baru ikut uji kompetensi dan sebagainya. Jadi siklus inilah yang nanti nggak akan berlangsung terus-menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang agak berbeda ya untuk pelatihan fungsionalnya nanti juga tidak berjenjang mulai dari pertama untuk yang perpindahan terutama ya, tapi kami menggunakan pendekatan seperti kemarin waktu yang penyetaraan. Jadi misalkan untuk seseorang yang mau duduk di madya ya perpindahan, itu yang ikut eh, diklat full materi itu hanya di jenjang madyanya. Untuk materi yang pertama mudanya seperti apa? Nah, nanti akan di deliver melalui MOOC atau e-learning. Jadi mudah-mudahan dalam pelatihan fungsional seperti ini waktunya menjadi lebih pendek dan sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang auditor dari CPNS ya, wah kalau pindahnya langsung pada muda ke Madya kami gimana? Nah itulah yang kami tidak bisa intervensi. Kami kembalikan ke para pimpinan APIP bahwa kebijakan itu yang menjadi ranahnya para pimpinan APIP nih. Apakah jenjang atas itu akan menunggu dari para auditor itu, apakah diisi itu. Makanya ketika diskusi terkait formasi, kami sering sampaikan formasi itu jangan langsung dihabiskan. Harus diperhitungkan ada nggak auditor yang mau naik jenjang dan sebagainya. Jadi jangan semua, oh karena masih ada slot nih, langsung rekrut dari luar diisi untuk muda media penuh. Nanti ketika yang auditor yang mau itu nggak ada, sehingga harus merevisi formasi. Kalau memang karena formasi itu kan sebenarnya disusun bukan sekedar untuk angka jumlah itu, tapi beban kerja yang menyatakan bahwa dengan orang sejumlah itu maka APIP akan bisa bekerja dengan efektif gitu kan. Kalau kebanyakan ya nanti akan menjadi nggak efektif, masalah akan kembali kepada pimpinan APIP. Jadi pemahaman-pemahaman inilah yang kami coba deliver lagi, diingatkan kembali bahwa seluruh sistem ini seperti di awal tadi itu merupakan siklus yang akan berputar terus sehingga nanti tidak hanya kami di instansi pembina, tapi tentu saja nanti di masing-masing APIP, para pimpinan APIP, dan Bapak Ibu sekalian auditor, nanti kita akan sama-sama berkolaborasi untuk membangun ekosistem ini. Demikian sepertinya paparan dari kami. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bapak Sindu mohon berkenan untuk tetap berada di atas.
Karena nih mohon maaf nih Bapak Ibu, kita mungkin akan lanjut dengan diskusi namun hanya satu sesi saja biar menuntaskan pertanyaan yang mungkin saat ini Bapak Ibu ingin tanyakan pada saat ini. Dan saya izin ingin menyapa dulu karena sudah bergabung juga kepada yang kami hormati Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Yayah Mariani. Selamat datang di Zoom meeting Ibu, selamat bergabung. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan pertama untuk 3 penanya pertama di ruangan ini. Mohon untuk mengangkat tangannya. Oke, pada Pak Inspektur yang pertama, kemudian yang kedua di belakang, oke Mas Rinto, oke kemudian satu lagi nanti ada? Oke, dua dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin singkat saja. Kalau bisa saya minta nomor HP-nya karena banyak yang mau pertanyaan. Tapi kalau boleh, saya ada 3 pertanyaan pokok, mungkin intinya saja. Pertama, kita memang MPR RI baru punya 1 auditor fungsional khusus. Kita sedang proses rekrutmen dan 1 orang perpindahan dari DPR, auditor muda tapi sudah lulus Madya per 1 Oktober. Mungkin nanti kita akan konsultasi gimana prosesnya supaya bisa untuk pelantikan Madianya segera. Yang kedua, ada 5 orang auditor pertama yang juga siap untuk dilantik. Yang ketiga, ada auditor pertama sekali yang di MPR sudah 8 tahun baru naik pangkat 3B. Jadi kemarin saya coba tanya, dia tidak bisa ikut diklat auditor muda karena angka kredit kurang. Sedangkan saya ingin mempercepat dia supaya bisa segera muda. Tidak harus menunggu 3 tahun, 4 tahun. Kalau bisa setahun, 2 tahun kan bagus karena proses karena dia sendiri di auditor pertama, sehingga untuk proses naik pangkatnya mungkin terkendala juga. Jadi kemarin dia sama naik pangkat dengan yang pegawai perdana yang dari 3A untuk dijadikan auditor pertama. Mungkin itu saja Pak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih pada Pak Maifrizal, Inspektur dari Sekjen MPR. Mungkin pertanyaan pertama bisa langsung dijawab saja Pak Sindu. Ya, baik. Terima kasih Pak Inspektur. Siapa nanti kami koordinasi lebih lanjut ke Bapak terkait beberapa permasalahan karena memang merupakan unit baru Pak ya. Jadi termasuk auditor yang tadi juga baru 1 dan sebagainya. Nanti kami siap follow up. Untuk intinya kan kami ingin semua unit pengawasan lah ya, semua APIP itu punya dukungan SDM yang cukup. Auditornya nanti bisa kita penuhi. Nanti memang tapi ada beberapa hal memang yang kami juga tidak selalu bisa memenuhi nih karena ada regulasi di atasnya yang mengatur itu Permenpan, BKN dan sebagainya sehingga nanti kita diskusikan secara lebih detail Pak izin. Terima kasih Pak Inspektur. Baik, terima kasih Pak Sindu. Kemudian penanya kedua tadi dari belakang. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Saya ingin menanyakan perihal implementasi kerangka kerja kompetensi dari IIA, Ibu. Jadi tadi kan di paparan disebutkan bahwa jurang kompetensi yang paling banyak atau paling dalam itu adalah di kompetensi yang sifatnya emerging. Di situ ada agile audit dan kawan-kawan. Nah, saya ingin menanyakan apakah ada salah satu atau 2 gitu ya metode yang dilakukan oleh IIA untuk menjembatani antara transformasi digital yang sudah ada di lembaga internal auditnya dengan kompetensinya seperti itu. Saya sendiri berpikir bahwa kompetensi itu harus selaras juga dengan kondisi atau apa ya kesesuaian kondisi dengan apa yang ada di dalam organisasi internal auditnya. Kalau misalnya transformasi digital mereka sudah oke, data warehousing-nya sudah oke, berarti dari situlah kompetensi itu muncul niche-nya atau muncul relung perannya gitu. Kalau itu belum wujud kan otomatis gap-nya juga akan tercipta selalu dalam seperti itu. Terima kasih. Baik, dengan Bapak Rinto ya, kebetulan saya kenal nih dari BPKP juga. Dan pertanyaannya ternyata ditujukan untuk IA ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak Subagio apa masih ada di sini? Di ruang Zoom meeting? Karena ada agenda lain, Bapak Subagionya sudah berpamitan Pak. Nanti kita koordinasi untuk penjawabannya ya. Baik. Oke, selanjutnya. Wah, saya merasa terhormat nih yang bertanya dari tadi inspekturnya nih. Nanti untuk auditornya mau bertanya juga boleh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu.
tadi saya sempat diskusi juga dengan Pak Iwan, Pak Pusbin. Ada hal yang tadi disampaikan terkait dengan kewenangan dari kementerian lembaga untuk melaksanakan seleksi internal. Itu saya pikir memang kami di BNN memang kami sudah merancang lama itu bagaimana nanti untuk kedepannya kita terhadap auditor-auditor kita nanti yang untuk ke jenjang ini untuk mengikuti diklat atau seperti apa kita melalui seleksi internal. Cuma tadi di kami itu kesulitannya ketika itu membuatnya itu seleksi internal itu maksudnya materinya apa yang mau diseleksikan itu kan tadi ada beberapa poin, ada soft, ada yang apa istilahnya materi kepemimpinan dan segala hal itu. Saya mau tanya kepada BPKP sebagai pembina penyelenggaraan apa APIP maupun SPP, ada nggak artinya yang sudah dibuat oleh BPKP untuk kami jadikan referensi gitu loh untuk sebagai bahan kami untuk melakukan seleksi atau pengujian kompetensi secara internal di kaminya gitu. Karena itu udah kami rasakan, kami sudah apa istilahnya browsing ke internet, ya kita cari materi-materi pengujiannya itu kita agak sulit dan akhirnya kami tidak jalan. Artinya tersendat di dalam penyusunan itu. Yang pertanyaan kami, ada nggak materi atau yang sudah minimal referensi lah bagi kami untuk istilahnya nanti yang akan kami lakukan ketika kami akan melaksanakan seleksi di internal kami. Maksudnya ada nggak yang sudah minimal referensi lah bagi kami. Mungkin itu Pak, mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Mangaraja dari Inspektur 3 BNN. Silahkan Pak langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Inspektur BNN ini Pak Mangaraja. Ya Pak, ini barangkali kami memberikan gambaran saja nih. Kalau di BPKP itu seleksi internalnya seperti apa. Mohon izin Ibu Riri kalau ada yang, ini kan ada wakil dari Biro SDM, nanti kalau ada mau menambahkan silakan. Jadi kalau di peraturan 5 ini sebenarnya kami kita buka bahwa beberapa metode yang bisa dipakai ya, misalkan 360, kemudian ya penilaian potensi gitu kan, bahkan track record dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, kalau di BPKP sendiri memang di kami ada model mulai dari self assessment untuk kompetensinya. Jadi itulah yang nanti kemudian divalidasi oleh teman-teman di Biro SDM untuk menyatakan apakah betul nih klaim pribadinya bahwa dia sudah di level kompetensi tertentu itu valid nggak, dikonfirmasikan dengan data pelatihan, penugasan dan sebagainya ya, karena di kami kebetulan data penugasan, pelatihan dan sebagainya itu pengembangan kompetensi, sertifikasi sudah terhimpun di dalam suatu sistem sehingga tinggal connect di database seperti itu. Nah, barangkali seleksi internalnya sih kurang lebih seperti itu ya kalau di kami. Selain itu, kalau untuk jenjang madya, misalkan yang saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar juga, untuk di BPKB itu seleksi internalnya untuk level madya itu pakai assessment center, Pak. Ya, jadi memang calon auditor madya itu di-assess dulu ketika dinyatakan sudah lulus lah ya dari sisi kalau di assessment center itu sebenarnya itu lebih heavy-nya masih di Manso School ya kalau dengan model SKJ yang sekarang. Itu nanti baru dia bisa mengikuti pelatihan yang madianya sampai ikut sertifikasi lah kalau yang sekarang ya seperti itu. Nah, kalau di level bawahnya seperti apa ya, tadi di by system seperti itu kami secara rutin melakukan self assessment dan sebagainya. Dan untuk level mulai 3B itu sebenarnya kami dilakukan kayak semacam psikotes gitu ya. Jadi disitulah salah satu informasi untuk menentukan nih. Jadi di Biro SDM mendapatkan informasi untuk seluruh, ini bukan hanya untuk auditor, bahkan untuk seluruh pegawai BPKP yang sudah 3B itu, nanti kalau yang auditor akan terkait dengan dia ikut mudanya dan sebagainya. Bahkan untuk kemungkinan, oh ini dia punya potensi bisa promosi ke eselon 4 atau pengawas dan seterusnya. Jadi memang sistem itulah yang saat ini sudah berjalan di BPKP Bapak. Ya, nanti kalau memang
ingin lebih detail, nah, barangkali nanti bisa koordinasi lebih lanjut dengan Biro SDM kami, Pak. Nanti seperti apa, nanti bisa ada Bu Riri, Pak. Nanti itu bisa lebih detail. Atau Bu Riri ada mau menambahkan lagi, silakan Bu. Cukup ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu, Pak. Jadi kalau di kami memang seleksi internalnya bukan berupa soal ujian seperti itu, Pak ya. Jadi bukan, Pak. Iya, bukan. Jadi self-assessment kompetensi sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPKP itu apa saja. Itu kan nanti masing-masing auditor mengisi di situ by sistem ya, di sistem nanti. Terus kemudian 360 juga itu menjadi hal yang sudah jamak untuk penilaian SKP PPK itu setiap tahun nilai apa sikap dan sebagainya itu disarikan juga dari penilaian 360. Jadi memang sudah apa ya, bisa disinkronkan lah kurang lebih gambarnya seperti itu. Nanti kalau memang ingin lebih detail, kami persilakan bisa ke Biro SDM kami, Pak, di Graha SDM. Ya. Terima kasih Pak Inspektur, mudah-mudahan cukup menjawab. Ya. Siapa? Dibanding boleh Pak ya. MAC. MAC-nya. Oh Ini iya, kan bisa. bisa nggak kami misalnya kami melakukan kunjungan misalnya studi banding ke BPKP, ke ke MAC MAC-nya, ya. kan mungkin untuk tingkat level madya misalnya kan. Betul. Nah, mungkin di situ kan banyak referensi, bisa nggak nanti dari situ kita dapatkan bahan-bahannya itu Nah, atau kalau untuk studi bandingnya barangkali nanti dipersilakan saja Pak, nanti dengan Pak Karo SDM Pak Sastono oke. Pak sekarang ya. Oh gitu Nanti ya beliau modelnya nanti ya. akan yang menentukan seperti apa diskusinya dan sebagainya. Nanti biar lebih pas lah dengan kebutuhan Oke, di siap, tempat siap. Bapak. Ya. Siap. Oke, Terima siap, kasih Pak siap. Terima Inspektur. kasih, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Inspektur dan Pak Sindu. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi.